Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Mustadi. Waalaikumsalam. Iya. Selamat pagi Pak. Pagi, Pak. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kebetulan jam kosong gitu ya. Iya, Pak, Jadi jam belum kosong. mulai pembelajaran tugas Pak Mustadi di kelas. Nah untuk saat ini saya butuh bantuan Pak Mustadi. Saya mendapatkan tugas untuk observasi. Rangkaian kegiatannya adalah yang pertama nanti pra-observasi, yang kedua observasi di kelas, lalu pasca observasi. Nah untuk pra dan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan diskusi yang akan saya ajukan gitu Pak, yang mudah-mudahan bisa memunculkan potensi terbaik atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas Pak Mustadi. Nah kira-kira permasalahan apa nih Pak yang ada di pembelajaran pada saat pembelajaran di kelas Pak Mustadi? Permasalahan yang ada di kelas ya Pak, yang sering saya alami itu anak kurang aktif Pak di situ pada dalam proses pembelajaran. Anak kurang aktif mengikuti pembelajaran, pasif lah gitu ya. Ada anak juga ketika saya kasih pertanyaan setelah materi disampaikan masih belum bisa untuk menjawab gitu, mengemukakan pendapatnya belum bisa. Jadi di situ kan kurangnya kemampuan untuk berbicara anak di situ ya dalam menyampaikan pendapatnya. Iya baik. Jadi tadi permasalahannya yang pertama kurang aktif gitu kan. Yang kedua mungkin belum ada kemauan atau keberanian untuk berbicara ya. Pada saat mungkin entah itu dia ajukan pertanyaan atau keterlibatannya dalam pembelajaran. Nah kira-kira bagaimana cara Pak Mustadi mengatasi masalah ini Pak? Saya mungkin akan dalam pembelajaran itu akan menggunakan pembelajaran baru ya, baru dengan diskusi, kemudian mungkin ada ice breaking di situ ya untuk biar anak itu fresh dan mungkin kesadaran penuhnya atau mindfulness-nya anak juga perlu dikembangkan di situ. Saya akan menggunakan teknik stop, jadi ketika diskusi itu ada mindfulness atau teknik stop itu untuk merefleksikan anak, Untuk merilekskan. Mungkin jika anak jenuh gitu ya, atau mungkin ada hal-hal yang membuat anak itu suntuk atau karena pelajarannya terlalu serius gitu ya. Mungkin itu ya Pak. Baik Pak, dari yang barusan Bapak jelaskan ya, nanti kira-kira hambatan apa Pak yang akan muncul dalam diskusi seperti itu? Kira-kira hambatan apa yang akan muncul? Hambatan mungkin ketidakbiasaan ya, anak tidak biasa dalam berbicara. Di situ mungkin anak masih belum ada keterampilan berbicara. Di situ ya hambatannya, tidak semua anak bisa berbicara. Nanti akan saya bagi kelompok diskusi di situ. Ada yang menjadi kelompok sebagai presentator untuk menyampaikan materi. Dari situ anak kan bisa menyampaikan materi. Sekiranya mereka bisa berbicara, menganalisis materinya. Kemudian ada yang anak yang menggunakan atau untuk sebagai pesertanya di situ ya, untuk bisa berbicara gitu, memancing seperti itu. Jadi mungkin kalau seandainya Pak ya, dalam diskusi ini Bapak temukan masih ada yang tidak aktif Pak, diam saja gitu ya. Tidak aktif. Nah, kan masih ada ya dalam kelompok beberapa orang nanti ada yang diam saja. Nah, itu kira-kira untuk mengatasi masalah yang seperti ini juga bagaimana Pak? Itu mungkin ini Pak, nanti saya buat kesepakatan dengan anak ya, atau kelompok yang presentasi itu dibagi tugas tadi ya. Ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi presentatornya ya, ada yang menjadi notulen juga. Di situ akan ada kesepakatan juga. Kalau mungkin anak yang tidak berani untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya akan ditanya sama saya gitu. Mungkin itu akan memancing anak untuk aktif semuanya gitu. Jadi Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya sebagai stimulus gitu ya, sebagai stimulus keaktifan anak-anak gitu ya, supaya dia bisa partisipasi, lalu juga mungkin bisa juga sebagai motivasi kali ya. Motivasi untuk anak yang lain untuk bisa bertanya. Iya. Nah baik Pak, dari metode kegiatan pembelajaran yang akan Bapak terapkan ini,
kira-kira tolak ukur keberhasilannya itu apa? Tolak ukur keberhasilannya yang saya harapkan itu anak bisa mengemukakan pendapatnya, anak bisa bertanya, anak bisa mempresentasikan gitu. Terus ada juga kolaborasi di situ, kerja kelompok gitu kan. Terus juga itu patokannya anak bisa berbicara gitu kan, atau bisa mengemukakan pendapatnya sebagai soft skill dia untuk bisa berbicara, menyampaikan pendapat kan, analisis ya, menganalisis gitu kan, dan menyampaikan pendapatnya. Baik, jadi tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini tuh apa Pak? Maaf. Tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah menganalisis pengelolaan sumber daya alam untuk penyediaan pangan dan industri. Materi geografi kelas 11. Baik. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak berikan atau lakukan untuk mensukseskan pembelajaran kali ini? Komitmen yang saya akan berikan, saya akan memantau terus, mengevaluasi ya, untuk selalu mengingatkan kepada moderator yang memang memimpin jalannya kegiatan hari itu. Mungkin speaking-nya tidak hanya sekali di situ moderator gitu kan. Terus juga nanti setelah kegiatan berlangsung, mungkin saya akan ada yang menggunakan tactic stop itu dalam mengaktifkan apa namanya, merelaksasikan anak, merelaksasikan anak gitu ya, mengembalikan supaya anak rileks gitu. Iya. Baik Pak, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan pra observasi cukup sekian gitu ya. Saya mohon izin nanti di kelas Bapak untuk melakukan observasi gitu ya. Hari ini itu ada pada jam berapa Pak? Ada berarti di jam 10.15 Pak. 10.15 baik. 10.15 setelah istirahat pertama. Ya, jaraknya masih ada 45 menit lagi Pak. Mudah-mudahan nanti yang apa menjadi tujuan dari pembelajaran bisa tercapai gitu ya. Dan kita selanjutnya akan ketemu di kelas Bapak gitu ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Sampai ketemu di kelas Pak. Nih alhamdulillah ya, tadi sudah observasi di kelas gitu ya. Iya. Bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah saya bahagia ya, senang karena kegiatan pembelajarannya berjalan dengan baik tadi. Juga. Ya, perasaan Bapak sendiri bagaimana? Senang Pak. Senang. Iya. Agak grogi juga di situ karena ada Bapak gitu kan. Padahal sering kita ketemu ya hari-hari. Tapi kalau saya ada di kelas jadi grogi gitu. Iya gitu Pak. Gitu anak juga di situ. Tapi ini sih Pak lebih semangat gitu kan anak-anak, dan saya juga merasa kita harus memberikan yang terbaik gitu dalam pembelajaran hari ini. Kita bareng sama anak-anak. Ya berarti mungkin membawa dampak positif berarti kehadiran saya gitu. Iya bisa jadi gitu Pak. Ya, bukan mengacaukan berarti. Oh tidak. Iya. Baik Pak. Nah, kira-kira tadi pembelajaran yang sudah dilaksanakan, tujuan pembelajaran itu tercapai tidak Pak? Alhamdulillah saya kira tercapai Pak. Karena di situ anak bisa menganalisis, anak juga bisa menyampaikan hasil analisisnya gitu kan, menyampaikan pendapatnya, berbicara dan aktif di situ.
Iya. tercapai lah Pak. Iya. Nah, apa sih yang akan Bapak kembangkan selanjutnya? Yang akan saya kembangkan mungkin dalam kegiatan diskusi dan pembelajaran tadi yaitu keterampilan siswa ya Pak, keterampilan berkolaborasi, terus relasi di situ anak-anak, terus kerjasama kelompok juga harus dibangun sehingga bisa berjalan lebih baik. Nah, kenapa Bapak menyimpulkan demikian? Keterampilan kolaborasi, relasi, lalu tadi kerjasama itu masih Karena akan dikembangkan. Karena yang saya lihat juga memang tidak semua anak ada beberapa anak yang belum bisa membuat pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya gitu. Itu pikirannya perlu adanya kolaborasi dengan temannya gitu kan, dan kita awasi juga seperti itu Pak. Ya. Kenapa Bapak menyimpulkan demikian? Karena ada kekurangan tadi kan, anak juga masih kurang dalam bertanya. Terus juga tadi juga PowerPoint gitu kan masih agak kurang bagus. Nah mungkin di situ berarti kan kurang adanya kolaborasi dalam kelompok, atau memang kelompok tersebut kurang keterampilan atau kemampuan dalam IT mungkin. Itu akan menjadi PR yang buat saya mungkin akan ada dikembangkan lagi gitu ya, keterampilan membuat PowerPoint yang bagus, yang menarik. Terus ice breaking juga tadi dari moderator gitu kan bagus juga sih ya, untuk bisa membawa suasana gitu Pak. Tadi ada satu nilai plus ya, ice breaking dipimpin oleh anak-anak. Iya betul gitu ya. Jadi bukan sama kita gitu ya. Jadi saya anggap silakan ini adalah kelas kalian, kalian yang menjalankan diskusinya gitu kan. Berarti ada nilai lebih lain itu di situ ya Pak ya. Iya. Kreativitas anak-anak itu seperti itu ya. Speakingnya juga luar biasa ya. Nah, kira-kira apakah masih ada hambatan Pak tadi di dalam pelaksanaan pembelajaran? Ya mungkin tadi Pak hambatannya kayak keterampilan IT-nya masih kurang kayaknya Pak ya. Dan juga PowerPoint-nya juga kan masih monoton gitu. Terus hambatan lainnya ya tadi ada anak yang masih kurang dalam membuat pertanyaan gitu. Pertanyaannya masih biasa-biasa aja pertanyaannya. Kurang berbobot seperti itu. Mungkin kita harus dikasih pengajaran lagi gimana cara membuat pertanyaannya yang sulit atau yang sesuai dengan analisis yang bagus. Nah, dari skala 1 sampai 6. 1 sampai 10. Iya. Nah, kira-kira ini berada di rentan berapa nih Pak kalau di pembelajaran ini di antara 1 sampai 10? Ada di rentan berapa ya keberhasilan dari pembelajaran yang tadi? Ini kalau boleh saya menilai ya kayaknya angka 8 lah Pak ya. 8. Di posisi 8 kalau gitu ya. 10 juga masih ada kekurangan soalnya Mas. Iya. Mungkin karena itu juga awal gitu. Kalau 10 sempurna gitu. Ya, 8 nanti nggak mau mengadakan perbaikan lagi iya, gitu betul, ya. Pak, perbaikan. Ya itu saja mungkin Pak ya. Oh iya, siap. Ya, semoga apa yang usaha yang dilaksanakan ini bisa membawa ke arah pelajaran yang lebih berkualitas gitu. Iya, siap Pak. Ya, dan jangan bosan-bosan Pak, nanti mungkin setelah jangka waktu beberapa waktu lagi kita akan melakukan hal yang sama. Terus itu ya gantian lah nanti mungkin setelah saya observasi kelas Pak Mustadi gantian gitu melakukan observasi di kelas saya. Ya ini sangat baik sekali untuk menggali potensi yang terbaik dari diri kita. Iya. Saja Pak, terima kasih waktunya. Iya, Pak, mohon maaf ini menyita waktunya ya. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.